kembali di Scholarship Hunter. Selamat datang para pencari beasiswa. Kali ini kami akan mempersembahkan tes TPA Oto Bappenas khusus ke analogi. Berdasarkan KBBI, analogi adalah kesepadanan. Jadi kita harus pandai-pandai melihat soal-soal kesepadanan berikut ini. Langsung saja kita ke soal analogi TPA Oto Bappenas. Soal pertama diselesaikan titik 2 ragu. Nah ini kita perhatikan ya, hati-hati. Pertama adalah ini, kemudian ada tanda sama dengan, artinya bahwa ini sama titik 2, ini perbandingan harus sama, kesepadanan harus sama, di kiri dan di kanan harus sama. Kemudian kita harus pandai-pandai juga melihat apa hubungan antara kedua kata diselesaikan dan ragu. Nah ini kalau kita cari-cari ya, diselesaikan titik 2 ragu, ini hubungannya apa? Ya kita cari bahwa diselesaikan agar atau supaya. Nah berarti kita cari juga di pilihan A, B, C, D, E ini hubungannya adalah agar atau supaya. Contoh yang A, diumumkan agar pencalonan, berarti tidak. Yang B, dikonfirmasi agar tidak curiga, ini bisa ya. Nah kita tidak bisa langsung memilih B, kita juga harus mengecek karena biasanya ada kekhususan-kekhususan tertentu. Kemudian yang C, memulai agar tidak mengakhiri, tidak tepat. Dimasukkan agar tidak tamu. Oh ya ini agar tidak ya, ini harus sama. Dimasukkan agar tidak tamu tidak tepat. Disarankan agar tidak ide juga tidak tepat. Maka jawabannya adalah B ya, betul. Jadi diselesaikan agar tidak ragu, dikonfirmasi agar tidak curiga. Kita menuju ke soal kedua. Gempa titik 2 Richter. Nah ini kita sebenarnya sudah bisa baca ya, gempa diukur dengan skala. Diukur dengan skala Richter. Berarti ini juga harus sama hubungannya di sini, diukur dengan skala Richter. Ombak diukur dengan skala knot. Knot itu angin ya. Salah. Jarak diukur dengan dinamo, juga salah. Jarak itu ada meter, ada panjang dan sebagainya. Obat diukur dengan dosis. Nah ini bisa sebenarnya diukur dengan obat, kan ada dosis, ada miligram, ada dan sebagainya. Ini bisa. Suhu diukur oleh Fahrenheit juga bisa. Banjir diukur dengan air, tidak. Biasanya banjir sepaha atau semata kaki, ini tidak salah. Nah kemungkinan adalah C dan D. Nah ini yang paling tepat mana ya? Obat itu biasanya ada miligram, gram dan sebagainya. Jadi tidak bisa hanya dosis. Ukurannya dosis. Obat tidak semuanya ukuran dosis, jadi tidak tepat. Ini sepertinya adalah D, suhu diukur dengan Fahrenheit. Kita coba lihat jawabannya. Iya D, jawabannya gempa dapat diukur dengan skala Richter dan suhu dapat diukur dengan skala Fahrenheit. Di sini ada dapat ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, selanjutnya sepatu titik 2 jalan. Nah ini coba lihat hubungannya apa, sepatu
Hanya untuk berjalan ya. Kita lihat untuk. Berarti ini juga sama, untuk titik untuk titik. Buku titik untuk baca. Buku bisa menulis ya, tulis ini belum tepat ya. Pensil untuk atau digunakan untuk gitu ya. Pensil digunakan untuk makan.
mendukung. Lawan katanya menghambat. Ini bisa ya. Dermawan lawan katanya serakah. Ini dermawan tuh bukan serakah ya, tapi pelit. Jadi ini salah. Dokter lawan katanya pasien, bukan. Adat istiadat juga bukan. Tradisional kontemporer. Tradisional itu berarti bukan kontemporer ya, tetapi canggih. Nah, gitu. Jadi kayaknya kurang tepat juga. Coba kita lihat jawabannya, apakah benar A? Ya, lawan dari rekan adalah betul. Lawan dari jadi polanya adalah lawan dari rekan adalah rival, sedangkan lawan dari pendukung adalah penghambat ya. Selanjutnya, nah ini pakaian (2 lemari). Berarti tempat pakaian ada di lemari atau pakaian ada di lemari. Bisa di sini ya. Tempat pakaian adalah di lemari. Berarti gelap, tempat gelap adalah di lampu. Tidak tepat. Tempat kepala ada di rambut. Salah. Baik. Tempat di rumah adalah salah. Tempat air adalah di, nah ini ember bisa. Tempat api di panas juga salah. Jawabannya tempat air adalah di ember. Ya betul. Tempat menaruh pakaian adalah lemari, dan tempat menaruh air adalah di ember. Jawabannya adalah D. Beranjak ke soal berikutnya. Air membeku menjadi es. Nah, ini air membeku ya. Membeku. Sedangkan uap itu mengembun ya. Uap mengembun menjadi salju, salah. Ini juga dari air es juga salah. Uap, nah ini bisa ke air ya. Nah, kemudian uap menjadi hujan, tidak. Uap mencair. Uap itu menguap menjadi awan. Hujan baru setelah hujan. Uap mengembun, ini juga tepat. Nah ini hati-hati ya, ada air ada embun. Tapi kalau menguap itu mengembun, ini mengembunnya kata kerja harusnya ya, bukan akhir dari hasil kata kerjanya. Jadi yang paling tepat adalah air. Ini hati-hati di sini ya. Uap mengembun menjadi air. Embun kan sebenarnya bentuknya cair ya. Jadi uap mengembun menjadi air, bukan uap menjadi mengembun menjadi embun. Nah itu embunnya itu di sini kata kerja, bukan akhir. Coba kita lihat benar salah. Iya, air berubah menjadi es, itu membeku. Begitu hubungannya, air berubah ya, ini berubah menjadi es, membeku, sedangkan uap menjadi air itu mengembun. Nah ini tadi mengembunnya itu kata kerja ya, kata kerja. Sedangkan di sini esnya itu adalah akhir dari kata kerjanya, membeku menjadi es. Nah ini juga menguap, uap menjadi air itu mengembun menjadi air. Jadi hati-hati di sini ya, soalnya membingungkan. Selanjutnya, ini bukan teller ya, teller berada di bank. Teller bekerja di bank atau berada bisa, bekerja juga bisa ya. Kita lihat yang mana yang sebenarnya. Raja berada di istana bisa. Kulit berada di sepatu tidak tepat. Besi berada di sepatu juga tidak tepat. Kaki berada di sepatu tidak. Pot berada di bumi kebalik ya. Kemungkinan besar adalah A. Raja berada di istana. Ya, teller bekerja di bank, sedangkan raja bekerja atau memerintah di istana. Ini lumayan tidak sulit ya. Selanjutnya kita lihat
tukang gergaji palu. Ini sepertinya tukang bekerja memerlukan, atau tukang alat-alat tukang menggunakan atau menggunakan atau memerlukan ya, memerlukan ini dan gergaji dan palu. Jadi tukang memerlukan gergaji dan palu. Dokter memerlukan obat dan stetoskop. Nah, ini bisa ya, tapi obatnya ini bukan alat ya, tapi ini untuk menyembuhkan ya. Ini kata bendanya bukan alat nih, obatnya nih. Saya curiga di sini nih salah. Kemudian penulis memerlukan atau menggunakan kuas. Kalau penulis itu enggak menggunakan kuas ya. Pensil atau bolpen. Montir memerlukan obeng tangan. Nah, kalau ini kayaknya ini tepat nih. Obeng alat, tang juga alat. Nah, obat ini kayaknya saya masih curiga nih obatnya. Penari memerlukan topi dan selendang. Penari tidak harus topi ya. Jadi topi tidak khusus ke penari. Guru memerlukan kapur dan topi. Nah, ini topi juga, ini ada topi di topinya. Kita lihat, saya lebih memilih C karena beng dan tangnya itu alat. Kalau obat ini saya curiga ini bukan. Seharusnya alat ya, misalnya alat suntik lah. Dan ini stetoskopnya benar. Coba kita lihat jawabannya. Iya, C. Tukang bekerja memerlukan gergaji dan palu, sedang montir bekerja memerlukan obeng dan tang. Ya, sepertinya dugaan saya tepat bahwa obat ini bukan alat. Ya, ke nomor berikutnya. Titik-titik berhubungan dengan puisi. Sebagaimana pemahat berhubungan dengan titik-titik. Nah, ini pola analogi lain ya. Bukan hanya titik dua sama dengan, tapi ada kalimatnya. Titik-titik berhubungan dengan puisi, sedangkan pemahat berhubungan dengan titik-titik. Nah, lihat ya. Puisi ini apa? Kata benda. Kata benda ya. Nah, berarti dengannya di sini itu kata benda juga. Kemudian pemahat itu juga kata benda. Ini orangnya ya, subjek ya. Subjek itu jabatan lah gitu ya. Nah, berarti di sini juga sama jabatan ya. Jadi berhubungan dengan puisi. Nah, Khairil Anwar itu kata benda, sebagaimana pemahat berhubungan dengan seniman. Nah, ini karena puisinya kata benda itu adalah hasil dari pekerjaan, maka senimannya ini kemungkinan salah. Kemudian yang kedua, syair berhubungan dengan puisi, sebagian pemahat berhubungan dengan batu. Pemahat dengan batu. Hasilnya nih, hati-hati ini. Puisi kan dari hasil ya, kata benda hasil. Berarti di sini salah nih. Harusnya bukan batu. Ini juga syair juga salah karena harus sesuai dengan pemahat. Pemahat itu adalah jabatan. Syair bukan jabatan. Kemudian baca berhubungan dengan puisi, bacanya juga salah. Ini bukan jabatan. Nah, yang dilihat nih. Penyair, nah pemahat. Penyair pemahat sama-sama jabatan. Penyair berhubungan dengan puisi, sebagaimana pemahat berhubungan dengan patung. Nah, ini juga hasil yang tepat nih. Ini udah salah ya. Ya, ini yang membingungkan adalah A. Khairil Anwar itu bukan jabatan ya, tapi nama orang. Berarti kemungkinan yang paling tepat adalah D. Ya, penyair berhubungan puisi sebagai pemahat. Nah, hati-hati ya. Lihat ini penyairnya dengan pemahat itu sama-sama jabatan ya. Kemudian puisi dan patung itu sama-sama kata benda dan hasil dari jabatan itu. Penyair yang menghasilkan puisi, pemahat menghasilkan patung. Oke, hati-hati sekali lagi.
Lanjut ke nomor 54. Pembalap menggunakan sirkuit. Bisa juga pembalap ada di sirkuit atau menggunakan sirkuit. Nah, ini coba kita lihat joki. Joki kata benda jabatan ya. Ini pembalap jabatan, joki juga jabatan, berada di sirkuit. Joki berada di kuda. Ini kudanya itu alatnya ya. Ini alat. Sedangkan ini adalah tempat. Nah, kita hati-hati juga nih. Ini membagongkan nih. Mungkin tidak tepat. Yang kedua, petinju. Petinju itu kata jabatan, betul. Berada di tempatnya itu adalah ring. Petinju ring. Nah, ini nyambung. Ini kemungkinan tepat. Kita lihat juga. Sapi. Sapi ini bukan jabatan ya. Harusnya petani, berada di tempat sawah. Ini benar kalau petani. Nah, ini sapinya salah. Harimau juga bukan jabatan. TV bukan jabatan. Nah, TV juga berada di rak, tetapi TV itu bukan jabatan. Hati-hati ya. Ini juga membingungkan nih kadang kalau kita tidak teliti. Kemudian yang paling benar adalah B. Ya, pembalap di sirkuit, sedangkan petinju bertanding di ring. Ini sepadannya polanya agak sulit ya. Kalau menurut saya mendingan begini nih. Pembalap itu adalah jabatan, ada di sirkuitnya tempat. Oke, lanjut. Bait puisi. Nah, kita hati-hati juga nih. Bait itu bagian dari puisi. Ya, polanya bait adalah bagian dari puisi. Bendera adalah bagian dari lagu bangsaan? Salah. Loteng adalah bagian dari bangunan. Loteng adalah, ya ini bisa nih. Sajak bagian dari prosa. Oh, bukan. Hiasan dinding bagian dari lukisan. Kebalik. Rumah bagian dari keluarga. Salah. Udah, yang kemungkinan tepat adalah B. Loteng bagian dari bangunan. Kita lihat. Iya, bait terdapat dalam puisi. Oh, ini terdapat dalam ya. Sedangkan loteng terdapat dalam bangunan. Ya, polanya yang sesuai jawaban dijelaskan seperti ini, tapi kita bisa juga polanya seperti bagian dari ya. Selanjutnya, indra pencium adalah hidung. Bisa ya, indra pencium adalah hidung. Atau bisa dibalik, hidung adalah indra pencium. Nah, mungkin gampang gitu ya, hidung adalah indra pencium. Keringat adalah panas, adalah indra. Salah. Haus adalah indra. Agak salah. Sepatu adalah kaki, juga salah. Mata adalah indra melihat. Nah, ini bisa nih. Tangan harusnya meraba. Tangan bukan tangan ya, kulit nih. Hati-hati nih. Ini nih. Kulit ini adalah indra peraba. Ya, kemungkinan jawabannya D ya. Tidak ada lagi ya. Ini hati-hati nih di E nih. Alat untuk meraba adalah tangan. Bisa, tetapi sebenarnya bukan tangan ya. Hati-hati ya, kalau pelajaran dulu tuh indra itu kulit ya. Kalau indra peraba itu kulit. Iya, jawabannya adalah D. Hidung merupakan indra penciuman. Oh iya, bisa dibalik juga nih, sama dengan penjelasan kami tadi. Sedangkan mata merupakan indra penglihatan. Jawabannya adalah D. Nah, ini makan biar tidak lapar. Biar tidak. Sebenarnya kalimatnya tidak tepat ya kalau dalam bahasa Indonesia, tapi untuk memudahkan kita beranalogi saja ya.
makan supaya tidak lapar, supaya ya bukan biar nih. Supaya tidak lapar. Lampu supaya tidak gelap. Lampu supaya tidak padam, salah, pijar, terang. Udah jelas ini gelap. Apakah benar jawabannya? Iya, sudah jelas. Jika lapar, oh ini ada jika lapar maka kita makan. Sedang jika gelap, oh dari belakang ya, mulai jikanya ya. Mana yang lebih mudah tapi analogi atau harus sepadan. Selanjutnya, cacing ular. Cacing itu seperti ular, sama-sama panjang. Cacing seperti ular, atau ular makan cacing. Ular tidak makan cacing. Sepertinya tuh bentuk badannya sama ya, singa. Tetapi cacing itu kecil, ular gede. Atau cacing itu tidak buas, ular buas. Singa, harimau ini sama-sama besar, ini salah, dan sama-sama buas. Kambing, sapi ini sama-sama tidak buas. Biawak, komodo sama-sama buas ya. Ini hati-hati nih. Hiu paus sama-sama ikan besar, tidak ada bedanya. Ini malah buasnya ada di sini ya. Ini salah nih. Ini buas, tidak buas. Hati-hati ya. Singa sama buas, kambing, sapi sama-sama tidak buas. Biawak, komodo sama-sama buas. Hiu paus itu kebalik ya. Hiunya yang buas. Merpati tidak buas. Elang buas. Ini bisa nih sama-sama. Merpati sama-sama burung, sama-sama punya sayap, terbang, sama-sama terbang. Oh bisa nih. Jawabannya adalah E ya. Hati-hati ya. Nah, ini ada keterangan buas tidak buasnya juga, hati-hati nih. Coba kita lihat jawabannya. Iya, jawabannya E, tapi penjelasannya hewan yang bergerak menggunakan perutnya yaitu cacing dan ular. Sedang hewan yang bergerak terbang menggunakan sayapnya yaitu merpati dan elang. Ini kalau bergerak juga sama, kayaknya penjelasannya kurang tepat ya. Singa dan harimau sama-sama bergerak dengan kaki. Kambing, sapi bergerak dengan kaki, biawak dengan kaki, hiu paus dengan sirip. Oh ini penjelasan menurut saya kurang tepat ya. Justru tadi yang seperti yang menjelaskan, cacing ular itu kan, cacing itu nggak buas ya. Saya kira kata kuncinya adalah buas dan tidak buas. Jawabannya E ya, mungkin sama lah. Oke, selanjutnya Australia bertetangga. Ini bertetangga nih ya, bertetangga karena Australia Selandia Baru kan dekat ya. Malaysia bertetangga Penang. Ini Penangnya bukan negara. Nah, ini negara. Ini sama-sama negara juga. Papua Nugini ini bukan negara. Jerman, Turki sama-sama negara, tapi ini tidak bertetangga ya karena ada jarak. Mesir dan Iran dekat-dekatan nggak sih? Ini sama-sama. Iya. Ini bertetangga juga, tetapi kita lihat nih. Mesir dan Iran. Mesir itu ada di Afrika. Lihat ya, Iran itu ada di Asia. Ini bertetangga tetapi dia beda benua. Ini hati-hati juga nih. Ini Australia Selandia Baru sama-sama di Pasifik ya. Indonesia bertetangga dengan Malaysia, sama-sama Asia. Ini yang paling tepat kayaknya nih. Indonesia, Malaysia. Kita lihat. Iya, jawabannya E juga, tapi penjelasannya Australia berbatasan dengan wilayah. Berbatasan wilayah dengan ya. Sedangkan Indonesia berbatasan wilayah dengan Malaysia. Oke, dan soal terakhir, bulan adalah bagian. Jadi di
lebih umum dan dibuat lebih kecil. Jam, menit ini terbalik ya. Buah, daun ini enggak. Luluh, utuh. Luluh adalah bagian utuh lah. Detik adalah bagian menit, ini sudah jelas. Waktu adalah bagian salah, ini jelas ya. Analogi atau yang sepadan dengan bulan tahun adalah detik, menit. Kita lihat. Iya. Tahun merupakan kumpulan dari beberapa bulan, sedangkan menit merupakan kumpulan dari beberapa detik ya. Sama saja, jadi jawabannya adalah D. Demikian soal analogi tes TPA Auto Bappenas, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi ya, analogi adalah kesepadanan. Jadi cari bagaimana Anda mencari kesepadanan dengan apa yang telah disampaikan dalam soal. Dan perlu ketelitian ya, kejelian, teliti, jeli untuk melihat soal-soal analogi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di soal-soal TPA Auto Bappenas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.